Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahrezi dengan NPM 206533950. Pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas Sisben 02 yang diberikan pekan lalu mengenai topik timer interrupt. Pada tugas yang diberikan adalah membuat timer interrupt dengan dua timer interrupt yang langkah pertamanya adalah mendefinisikan variable counter as a volatile variable, kemudian adalah mendefinisikan dua interrupt function yang akan di-run every X ratus milisecond dan Y ratus milisecond, yang dimana untuk timer interrupt yang pertama akan add counter by one, dan in every Y ratus milisecond akan mendecrease counter by one. Kemudian akan di print value dari counter every time dia berubah along the time. Jadi setiap waktu yang akan didefinisikan dengan millisecond. Kemudian XY-nya itu adalah nomor NPM saya, yaitu yang paling belakang tapi tidak dengan 0, yaitu 9 dan 5. Untuk langkah yang pertama, seperti yang dijelaskan pada soal, adalah mendefine uh, variable count dengan volatile variable, di mana variable volatile adalah berfungsi sebagai global variable, di mana variable ini bisa diakses di setiap function, di mana bisa diakses di void setup, void loop, atau bahkan di void RAM, di function RAM. Kemudian untuk mengkonfigurasikan timer, maka diperlukan function seperti berikut, di mana function berikut adalah uh, variable pointer tipe hw underscore timer dot t, di mana saya mengonfigurasikan dua timer di mana disuruh dalam soal, yaitu timer 1 dan timer 2. Kemudian di bawahnya ada function untuk RAM, di mana di sini untuk fungsi mengakses RAM, di mana ada port untuk enter critical IRS dan untuk exit IRS, di mana di tengahnya ada fungsi untuk mengcount ditambah 1, dan untuk timer 2 dikurang 1 counternya. Nah, kemudian kita beralih kepada void setup, di mana di sini untuk mengawali program, di mana untuk mengawali program diperlukan serial begin untuk ESP32, kodenya ada 115200. Kemudian untuk menginisiasikan timer, kita perlu memanggil fungsinya dengan timer begin, di mana di sini ada 3 parameter. Yang pertama adalah ID, di mana ID adalah timer yang akan kita gunakan. Untuk timer yang pertama adalah 0 karena ada 4 timer untuk SP32. Dan yang tengah adalah parameter untuk prescaler, di mana kita set prescaler 80, dan true ini untuk menandakan bahwa si timer ini akan count up bukan count down. Untuk timer 2, untuk timer attach interrupt adalah variable handling, di mana kita akan membindnya dengan fungsi sebelumnya. Nah, jadi si timer begin akan dieksekusi oleh timer attach interrupt. Kemudian timer alarm adalah untuk menspesify value dari timer yang kita inginkan. Karena saya ber-NPM 9, maka kita setup dengan 900 milisecond, dan untuk timer kedua kita setup dengan 500 milisecond. Nah, untuk timer kedua cuman bedanya ada di ID timernya itu 1. Kemudian kita akan masuk pada void loop, di mana fungsi ini akan memeriksa apakah variabel count interrupt ini akan memeriksa apakah variabel tersebut sudah besar dari 0. Jika iya, akan dimasukkan ke interrupt handling code. Yang pertama akan mendecrementing counter, yang menandakan bahwa interaksi telah diakui dan ditangani. Kemudian untuk yang di bawah ini adalah fungsi untuk menampilkan value dari counter setiap ada perubahan yang disertakan dengan waktu dalam satuan milis. Jadi mungkin tanpa berlama-lama kita akan coba simulasikan dari program tersebut. Nah, bisa kita lihat bahwa di serial monitor akan tertampilkan milis dengan counter. Tapi ada yang aneh untuk waktu di sini, karena menurut yang sudah saya bahas dengan teman saya, kalau waktu ini memiliki
frekuensi itu 40 Hz. Jadi si milis ini akan ke count seperti 2 kali gitu. Jadi dia nggak sama seperti yang kita udah setup. Jadi 900 jadi berapa ini? Jadi 1000 jadi 0,9 milisekund jadi seperti ini gitu. Dan untuk kita coba dibagi dua jadi 450 dengan 250. Kita coba ulang program. Nah, bisa dilihat bahwa sudah benar, akan setiap 500 milisecond counter akan mengurangi 1, dan setiap 900 milisecond dia akan menambahkan 1. Jadi kita pause sebentar. Jadi dari -1 akan ditambahkan 1 jadi 0, kemudian akan dikurangi 1 lagi setiap 500 second karena 1000 adalah kali 2 dari 500, kemudian akan dikurangi 1 lagi untuk milisnya, counter milisnya 1500, dan akan dikurangi ditambahi 1 untuk ketika dia sudah mencapai 900 milisecond. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya untuk tugas Sisben pekan lalu. Kurang lebihnya mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.